Pada hospital 4 lantai. Tahap pertama, Oke guys, kembali bersama saya William Dennis di channel YouTube ini. Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, setelah saya mengikuti serangkaian kegiatan peresmian Mayapada Hospital Nusantara yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, kemudian saya berkesempatan mengikuti kegiatan Bapak Basuki Hadimulyono dan Bapak Raja Juli Antoni sebagai PLT Kepala Otorita dan PLT Wakil Kepala Otorita untuk meninjau bagian dalam dari Mayapada Hospital Nusantara yang ditemani secara khusus oleh CEO Mayapada Healthcare Bapak Jonathan Tahir dan owner dari Mayapada Group yaitu Bapak Dato Sri Tahir. Dan di akhir peninjauan saya berkesempatan juga mewawancarai Direktur Mayapada Hospital Nusantara yaitu Dr. Farah. Seperti apakah kegiatan peninjauan Mayapada Hospital Nusantara ini? Mari kita simak video ini. Layanan rawat jalan kami layanan rawat jalannya, dan ini ada center of excellence, salah satunya lagi adalah jadi untuk di Desember 2024 kemarin dari Pak Jonathan tadi khususnya ya Pak, bahwa kami harus membuka layanannya di
Sudah bergeser. Cuma itu aja Pak, izin ya, saya minta rombongan gitu. Oh iya. Kan terusin pertanyaan ya, saya baru gitu baru takut Pak. Baru takut Pak. Saya
dijelaskan tentang fasilitas dan persiapan dari Mayapada sendiri di pembukaannya kali ini. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dari media untuk hadir menyaksikan peresmian Mayapada Hospital Nusantara. Jadi kalau seperti yang tadi di pertanyaannya ya, persiapannya bagaimana? Ya memang seperti yang kita ketahui bahwa Rumah Sakit Mayapada groundbreakingnya itu adalah di November 2023. Nah, bisa jadi seperti ini bangunannya itu hanya dalam 8 bulan. Seharusnya rumah sakit itu biasanya 2 tahun untuk bisa bangunannya seperti ini. Nah, namun Mayapada karena memiliki komitmen dengan pemerintah dari owner kami Dato' Sri Tahir dan Pak Jonathan Tahir memiliki komitmen untuk mendukung kebutuhan dari OIKN. Seperti yang tadi Pak Presiden sampaikan bahwa Pak Jokowi selalu ditanya ketika ASN pindah ke sini atau pekerja pemerintahan lainnya pindah ke IKN, apakah ada fasilitas pendidikan ataupun kesehatan yang bisa mendukung untuk keluarganya? Dan itulah motivasi dari owner kami, dan sudah pasti kami dari pekerja, kami juga sangat semangat ya, seperti saya ya, mungkin dari teman-teman juga, oh kenapa ya ada rumah sakit di IKN tiba-tiba sudah jadi besar gitu ya. Nah tapi itulah ya, karena bagaimanapun juga nasionalisme sangat melekat di owner kami seperti itu. Mayapada hospital ini kapan sih resmi beroperasi? Resmi beroperasinya sejak kapan? Ya, untuk izin operasional rumah sakit itu ada namanya izin operasional. Izin operasional rumah sakit kami sudah terbit sejak 16 Agustus 2024 dan namun saat itu hanya beroperasi hanya UGD saja. Pada tanggal 17 tim medis MHNS, kami menyebutnya adalah Mayapada Hospital Nusantara tuh MHNS ya, biar lebih simpel. Kami juga menjadi tim medis untuk HUT RI 79 yang kemarin di IKN. Jadi sejak 16 Agustus kami sudah beroperasional dan kami juga sudah mempunyai pasien juga sudah ada, dan secara bertahap kita melengkapi layanan yang lain seperti yang mas-mas mbak lihat di sini. Kita sudah ada rawat inap, kemudian kita sudah ada rawat jalan ya, kemudian kita juga sudah tersedia dokter-dokternya ya, itu memang sudah kami siapkan. Nah oleh karena itu 11 Oktober 2024 akhirnya kami resmi untuk bisa menambah layanan yang sebelumnya sudah ada UGD ya, sekarang kita sudah ada OPD dan lain-lain. Izin dokter, saya udah dari Kaltimos terkait dengan fasilitas. Tadi kan disebutkan bahwa layanan rawat jalan, rawat inap. Nah, untuk kapasitinya atau bednya itu sendiri ada berapa sih? Dan kemudian untuk lantai, saya lihat ini kan ada beberapa lantai. Apakah semuanya sudah terisi atau ini peruntukannya lantai sekian untuk apa saja? Mungkin bisa dijelaskan, dan fasilitasnya nih, karena mengingatkan ini kolaborasi yang sangat luar biasa ya antara ada 3 negara gitu ya. Nah sebenarnya apa untuk fasilitas dan dokternya nih, mengingatkan ini skalanya internasional. Ya baik, saya mungkin dari belakang aja, lebih ingat dari belakang ya pertanyaannya ya. Ya 3 negara, tapi saya warga negara Indonesia ya, saya bukan warga negara India ya. Ya jadi untuk di Rumah Sakit Mayapada Hospital Nusantara, ultimate kami itu adalah 6 lantai. 6 bangunan ya, 6 bangunan. Nah untuk saat ini sampai Desember 2024 yang hingga saat ini ya, kita sudah ada 4 lantai ya, ada 4 lantai, dan untuk lantai satunya di situ ada office, kemudian ada penunjang seperti ada farmasi, ada laboratorium, kemudian ada service yang lainnya. Kemudian untuk di lantai 2 itu yang ada UGD ya. Jadi di IGD itu selain ada IGD, ada juga rawat inap. Radiologi akan ada di sana juga. Kemudian hemodialisa. Untuk rumah sakit kami berdasarkan arahan Kemenkes di tahap awal ini, layanan unggulan kami 2
Yang pertama adalah uronefrologi. Uronefrologi itu yang terkait ini nih Mbak, ginjal ya. Ya, misalnya ada batu ginjal, kemudian transplantasi ginjal, itu adalah layanan unggulan kami. Dan yang kedua, metabolik, endokrin dan diabetes. Jadi untuk pasien-pasien diabetes ataupun metabolik lainnya, itu menjadi layanan optimal kami. Ya, layanan optimal kami, ginjal itu bahkan kami sampai transplantasi. Dan saat ini kami sudah memiliki dokter spesialis urologi yang subspesialis rekonstruksi ginjal. Nah, kita ada itu, kemudian juga hemodialisa. Hemodialisa cuci darah. Kemarin saya sempat berbincang dengan Dinas Kesehatan gitu ya, Kalimantan Timur, bahwa di area khususnya PPU, kan kita masuk kabupaten PPU ya, cukup tinggi yang memiliki riwayat cuci darah atau gangguan ginjal. Yaitu nanti dalam waktu dekat di November mungkin kami sudah bisa untuk melayani pasien. Nah, namun tetap semua itu ada prosesnya. Dan harapan kami bisa dipercepat oleh BPJS khususnya untuk hemodialisa. Kalau untuk layanan rawat jalan rawat inap kami sudah bekerja sama dengan BPJS, baru dalam proses penandatanganan PKS ya. Jadi di Oktober ini kami sudah bisa melayani pasien BPJS. Namun kalau seandainya hemodialisa itu harus ada izin tersendiri juga. Jadi dia tidak include dengan PKS yang sekarang. Dok, tadi kan sudah dibuka sejak untuk apa? Jumlah tempat tidur. Ya, jumlah tempat tidur sampai saat ini ada 66. Tapi secara bertahap sampai Desember 2024 target kami adalah 100 tempat tidur. Ya, tapi kalau ultimate-nya kami akan 6 lantai, kemudian 200 tempat tidur dan 200 tempat tidur dan dokter spesialisnya kami lebih dari 30 orang, dan kemudian untuk tenaga medisnya kami kurang lebih 200. Baru 2 lantai berarti yang saat ini? Saat ini ada 4 lantai. Oh, saat ini sudah 4 lantai? Ya, kalau yang ini kan lantai 3. Saat ini yang ini adalah lantai 3. Lantai 3 tadi sudah lihat ya bahwa lantai 3 itu adalah rawat jalan. Kemudian juga pendaftaran dan restoran-restoran kami. Kemudian untuk lantai 4 ada kamar bedah dan critical perawatan pasien kritis, ICU, itu semua ada di lantai 4. Kalau kamu kan BPJS kan sudah, untuk yang VIP dan yang sendiri ada berapa? Ya, untuk MHMS kami menyiapkan, kami tidak membedakan sarana prasarana untuk BPJS dan non BPJS, semuanya sama, dokternya sama, kamarnya sama, maksudnya dari artinya misalnya pakai AC ya. Nah, yang membedakannya hanya jumlah tempat tidurnya saja. Kalau kita ketahui bahwa tahun 2025 BPJS KRIS ya, KRIS itu adalah kelas rawat inap standar, itu akan berlaku di tahun 2025. Nah, jadi nanti BPJS itu ada 4 tempat tidur, itu kita sudah ada. Dok, tadi kan dari tanggal 16 Agustus sudah buka ya, berapa pasien yang sudah diterima dan kebanyakan itu dari penyakit apa, dan ada penyakit paling berat nggak yang dihadapi dari tanggal 16 Desember hingga hari ini? Hingga hari ini, ya baik. Untuk 16 Agustus untuk UGD yang baru beroperasional. Nah, kemudian rawat inap kami pertengahan September. Jadi hingga saat ini pasien UGD kami sudah 45 dari bulan Agustus ya, dari 16 Agustus sampai sekarang sudah 45. Kalau yang terberat, waktu itu kami mendapatkan pasien kecelakaan dengan luka ya, dengan luka organ dalam. Tapi karena kami saat itu memang rawat inapnya dan kamar bedahnya belum masih dalam proses, sehingga kami harus merujuk pasien itu ke area Balikpapan. Nah, tapi artinya apa? Artinya bahwa di area IKN atau area Sepaku dan PPU, bahwa sebenarnya banyak dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh warga, baik itu BPJS ataupun non BPJS, adalah fasilitasnya, baik itu sarprasnya dan lain-lainnya. Oleh karena itu kami
mempercepat semuanya, kamar bedah, sehingga pasien tidak perlu kami rujuk lagi. Dok, mungkin boleh diceritakan juga nggak terkait kolaborasi Mayapada Hospital Nusantara dengan Apollo Hospital untuk IKN? Ya, untuk tadi sudah disampaikan bahwa kita bekerja sama dengan dua rumah sakit ya, sebenarnya di luar negeri, yaitu adalah Yangnu ya, National University Singapore Hospital, kemudian yang satu lagi Apollo Hospital. Kalau dari segi kerjasama, sudah pasti kerjasamanya akan berdasarkan layanan unggulan, dan itu akan dilakukan secara bertahap. Apa-apa saja, maksudnya bagaimana konsepnya? Ya konsepnya ya nanti akan ada transfer knowledge ya dari dokter-dokter dari baik itu Apollo Hospital gitu ya, yang memberikan transfer knowledge, karena walaupun ilmunya sama, kedokteran itu sebenarnya ilmunya sama, namun yang membedakan mungkin ya karena dari segi budaya dan hal-hal lainnya, sehingga perlu melakukan transfer knowledge. Tapi ada nggak sih yang suatu yang membedakan atau menjadi spesial dibandingkan rumah sakit yang lain gitu? Untuk di sini, ya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau untuk saat ini kami ada di luar, yang di luar negeri, ada di sini. Oh, yang ada di sini. Kalau dari segi yang tadi saya sampaikan, secara kompetensi sudah pasti setiap tergantung dari individu ya. Gitu. Dan dokter-dokter kita juga kita ketahui juga banyak juga yang sekolah di luar dan lain-lainnya. Jadi kalau kelebihan itu pasti ada, mungkin lebih ke arah teknologi. Ya. Tapi kalau dari segi kompetensi, saya rasa dokter Indonesia juga memiliki kompetensi yang sangat hebat. Buktinya kami memiliki dokter subspesialis ginjal rekonstruksi gitu ya. Nah, tapi mungkin saja teknologinya tidak secepat kalau dengan dokter-dokter perkembangan di rumah sakit luar yang kita ketahui. Nah, oleh karena itu kami bekerja sama agar kami juga dokter-dokter kita juga semakin kompeten. Mungkin lain boleh diceritain nggak sih tentang komitmen Mayapada Hospital Nusantara untuk melayani fasilitas kesehatan untuk masyarakat IKN dan juga Kaltim? Komitmen, ya. Dari logonya aja begini ya. Nah, berarti artinya kita melayani dengan hati, itu udah pasti ya. Dan ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami ada di IKN adalah untuk mendukung pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan bagi warga Indonesia, tidak hanya area Kalimantan. Ya, karena tadi kita juga karena ini adalah ibu kota Nusantara, berarti ini adalah pusat ibu kota, dan sudah pasti kita harus juga memiliki rumah sakit yang baik itu dari teknologinya high end, kemudian dari segi SDM-nya juga memiliki kompetensi. Yang komitmen kami adalah memberikan yang terbaik untuk baik itu SDM ataupun alat-alat kesehatan untuk bisa melayani warga-warga masyarakat yang ada di Kalimantan ataupun seluruh Indonesia. Tidak perlu lagi mungkin ke luar negeri gitu ya, karena kami juga dokter-dokter kami juga hebat-hebat kok, alat-alatnya juga. Nah, mungkin seperti itu Mbak, memberikan layanan tadi. Izin dok, tadi sebenarnya ada yang belum terjawab. Kelas atau tipenya untuk Mayapada Hospital ini apa sih? Ya. Terus untuk SDM-nya apakah mengambil juga nih dari perawat-perawat di lokal atau dokter-dokter lokal kesempatan bergabung? Untuk izin operasional rumah sakit kami itu izin operasionalnya adalah tipe C yang dikeluarkan oleh OIKN. Ya, tipe C itu dengan 100 tempat tidur. Kenapa tipe C? Ya karena kan kita masih melengkapi bertahap untuk bisa sampai 200. Ya, makanya sementara tipe C supaya izinnya bisa keluar. Nah, kalau untuk kelas-kelas rumah sakit tadi sudah terjawab. Kalau untuk kedepannya dengan 200 tempat tidur itu sudah pasti kelasnya akan menjadi B bahkan menjadi A. Targetnya apa? Targetnya setelah tahun 2024 kita akan bertahap. Untuk SDM, kita di sini ada tenaga medis dan non medis. Seperti arahan OIKN ya kepada seluruh investor yang ada di IKN bahwa
ada himbauan untuk menggunakan 30% pemberdayaan warga lokal. Warga lokal dalam artian area Kalimantan, Sepaku, Penajam, dan itu kami lakukan karena kami kembali lagi OIKN dan kami para investor kita bersinergi, saling support seperti itu, Mbak. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mayapada Hospital 4 lantai tahap pertama, nanti akan dilanjutkan tahap kedua menjadi 6 lantai. Ini ada basementnya di bawah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.